Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Yusuf Mansur telah menabrak itu, menabrak konsep sedekah itu, dan dengan demikian maka konsep sedekah yang diutarakan oleh Yusuf Mansur itu telah sesat dan menyesatkan. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih ya. Siap. Saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil. Karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa. Mobil Avanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan mengupas tentang konsep sedekah yang selalu dibawa oleh Yusuf Mansur untuk mempengaruhi jamaahnya agar melepaskan barang yang ia miliki. Sebelum kita membahas ke persoalan tersebut, mari kita mengkaji konsep sedekah sesuai dengan syariat Islam. Di dalam Islam, sedekah itu ada sedekah wajib, ada juga sedekah sunnah. Dalam sedekah wajib itu disebut dengan zakat. Ada 8 golongan mustahik yang mendapatkan jatah zakat. Tetapi untuk sedekah sunnah itu berbeda. Bagaimana sedekah sunnah itu semestinya disalurkan? Ada sebuah riwayat di mana Rasulullah suatu hari didatangi oleh Zainab. Zainab adalah istri dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu qori terbaik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Zainab datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, saya akan bersedekah dengan hartaku ini. Lalu siapakah yang paling berhak untuk mendapatkannya?" Lanjut Zainab, "Karena Ibnu Mas'ud suamiku mengatakan bahwa sedekah itu sebaiknya diberikan kepada suami dan anak-anaknya." Mendengar ucapan dari Zainab ini, Rasulullah mengatakan, "Benar," kata Ibnu Mas'ud.
sedekah yang hendak engkau lakukan, berikan kepada suami dan anak-anakmu. Kisah ini diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita faham bahwa sedekah itu, dalam hal ini sedekah sunnah, sebaiknya memang diberikan kepada anggota keluarga terdekat, lalu keluarga yang agak jauh, dan seterusnya pada keluarga atau pada satu tatanan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, ada pahala sedekah, ada pahala silaturahim. Jadi sedekah sunnah itu ketika diberikan kepada anggota keluarga, maka akan mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala sedekah itu sendiri, kedua adalah pahala silaturahim. Nah, lalu bagaimana konsep sedekah yang selama ini dilakukan oleh saudara Yusuf Mansur, yang nama aslinya Jam'an Nur Khotib Mansur itu? Dia mengumpulkan jamaah di masjid, di lapangan, di tempat-tempat pertemuan, lalu dia mengatakan bahwa sedekah yang Anda berikan maka akan diganti oleh Allah 10 kali lipat. Anda bersedekah dengan sepeda motor, akan diganti oleh Allah dengan mobil. Luar biasa. Dan kalau tidak percaya dengan ucapannya itu, dia mengatakan kafir yang nggak percaya. Masya Allah, ini luar biasa. Yusuf Mansur ternyata seorang takfiri, orang yang selalu mengkafir-kafirkan orang lain yang belum tentu orang tersebut kafir. Emangnya nggak bosen ente pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Lalu setelah itu dia menghimpun sedekah di depan pejabat, istri pejabat, pengusaha maupun rakyat biasa. Maka mereka dimintailah sedekahnya, berupa harta, berupa uang, berupa cincin, dan seterusnya. Ada juga motor, mobil, dan seterusnya. Nah, apakah benar setelah mereka bersedekah lalu mendapatkan 10 kali lipat gantinya? Nanti dulu. Nah, jika tidak berhasil, maka mereka juga diam, malu untuk menanyakan kepada Yusuf Mansur. Mereka malu dan biasanya diam. Nah, kita kembalikan pada konsep Islam bahwa sedekah itu termasuk amal kebajikan yang kemurniannya adalah lillahi ta'ala. Ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 162, di mana Allah berfirman, "Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Jadi katakanlah,
Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah semesta alam. Nah, ini konsep yang benar di dalam bersedekah. Yusuf Mansur telah menabrak konsep sedekah itu, dan dengan demikian maka konsep sedekah yang diutarakan oleh Yusuf Mansur itu telah sesat dan menyesatkan. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jika video ini bermanfaat maka silakan di-share sebanyak-banyaknya dan silakan berkomentar di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.